Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurulia Maulida. Di sini saya akan menjelaskan tentang proyek 5 dan proyek 6. Proyek 5 dan proyek 6 membahas tentang formulir pembelian buku web atau HTML dan dasar-dasar spreadsheet. Yang pertama, proyek 5, formulir pembelian buku web atau HTML. Contoh ini membuat formulir untuk membeli buku mata kuliah sistem informasi. Formulir ini mewakili 5 teknik yang paling umum untuk mencatat informasi dari sebuah situs web. Yang pertama, teknik pertama adalah flat text, di mana pengguna mengetikkan sebaris data. Teknik kedua adalah menu drop down yang mengombinasikan jawaban yang akan ditanyakan dalam tempat kecil di halaman web. Teknik ketiga adalah tombol radio yang sesuai jika beberapa pilihan yang saling eksklusif ditampilkan. Teknik keempat adalah kotak cek yang serupa dengan tombol radio, tetapi pengguna dapat memilih satu atau lebih pilihan. Teknik kelima adalah teknik input, yaitu kotak teks untuk mengisi komentar. Selanjutnya, bagian-bagian formulir contoh. Formulir ini dimulai seperti pada proyek 3, perbedaan signifikan terdapat pada baris 6 dan baris 50 dari kode HTML yang digunakan untuk membuat formulir tersebut. Baris 13 dan 17 adalah perintah-perintah yang menangkap input untuk nama dan alamat email pengguna. Baris 20 hanya memasukkan baris kosong ke dalam formulir. Baris 23 hingga baris 29 menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan ditentukan. Baris 33 dan 35 merupakan nama file atau memiliki nilai yang sama. Baris 39 dan 41 membuat kotak cek pada contoh untuk membeli catatan kuliah dan slide presentasi. File terakhir pada contoh yaitu baris 43 hingga 45 meminta komentar tambahan dari siswa. Sedangkan baris 49 menampilkan perintah submit dan baris 47 menampilkan perintah reset. Selanjutnya, menyimpan contoh. Dokumen harus disimpan sebagai file HTML. Default dokumen Notepad adalah dokumen teks dan ekstensi file. .text akan ditambahkan secara otomatis pada nama file jika file disimpan dalam bentuk teks. Jenis file yang dipilih harus all files dengan pengkodean ANSI. Jika tidak memilih all files sebagai file, maka halaman web bisa jadi tidak akan bekerja. Selanjutnya, melihat halaman web. Setelah halaman web disimpan, dokumen dapat dilihat apakah halaman tersebut bekerja dengan baik. Caranya, yang pertama, bukalah browser web, yang kedua pilih file, yang ketiga klik open, yang keempat ketik nama file atau pilih browse, dan yang kelima klik OK. Jika perlu dilakukan perbaikan, maka pilihlah editor Notepad. Selanjutnya yaitu proyek 6, dasar-dasar spreadsheet. Contoh, spreadsheet memiliki kelebihan dibanding program perhitungan sederhana, yaitu dapat digunakan untuk memberikan kapabilitas sistem informasi yang cukup rumit bagi perusahaan. Contoh ini membuat sebuah faktur yang berisi 2 lembar kerja, yaitu invoice dan discount. Cara pembuatnya, yang pertama membuka program Excel, yang kedua klik 2 kali tab sheet 1, tekan tombol delete dan ketikkan invoice atau diskon. Untuk sheet 1, ketikkan invoice, dan sheet 2, ketikkan diskon. Selanjutnya, lembar data diskon. Tujuan dari lembar data pada contoh ini adalah menentukan jumlah 2 unit harga yang menentukan persentase diskon. Nilai-nilai dimasukkan ke dalam sel yang telah ada. Formula yang digunakan dalam lembar data invoice bergantung pada nilai-nilai pada sel-sel tertentu di lembar kerja diskon. Selanjutnya, lembar data faktur. Cara membuatnya, yang pertama, mulailah dengan membuat lembar kolom cukup besar. Yang kedua, pilih kolom A hingga G, kemudian pilih format, diikuti perintah kolom dan width. Yang ketiga, sel A1 memiliki entry invoice. Yang keempat, sel B3 hingga B7 berisikan kata-kata item, chair, table, lamp, dan below. Yang kelima,
sel C3 hingga C7 berisi harga satuan. 6. Sel E3 hingga E7 berisi unit. 7. Sel D3 masukkan kata-kata diskon. Yang 8. Sel F3 masukkan kata-kata extended price. 9. Sel G8, F10, dan G10 berisi kata-kata total, amount due, dan date. Yang ke-10, formatlah sel C4 hingga C7 sebagai file mata uang dengan 2 desimal. 11. Formatlah sel D4 hingga D7 sebagai presentase tanpa desimal. 12. Jumlah total dan nilai-nilai pada amount due berbentuk mata uang dengan 2 desimal. Selanjutnya, menyimpan contoh. Dalam menyimpan contoh, Excel secara otomatis akan menambah ekstensi .xls kepada nama file jika file tersebut di-save dalam bentuk file. Seperti itu. Dan cara menyimpan contohnya, kita dapat klik file, lalu klik save as, dan pilih di mana tempat kita ingin menyimpan file dan beri nama file tersebut. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.